Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, amma ba'du. Pak Isranur yang kami cintai, bapak-bapak, para tokoh masyarakat, tokoh agama, bapak-bapak yang tercinta dan ibu-ibu yang dicintai oleh bapaknya masing-masing, tokoh mahasiswa, tokoh pendidikan, tokoh wanita, tokoh pemuda, tokoh besi, tokoh baju, tokoh TV, tokoh bangunan, dan lain sebagainya. Saya bangga Pak Isranur mewakili suara rakyat Kalimantan pada umumnya dan Kalimantan Timur pada khususnya. Beliau menginginkan Kalimantan Timur supaya terang benderang, cahayanya keluar, auranya keluar. Oleh sebab itu, mari seluruh stakeholder, seluruh pemangku kepentingan untuk bersama-sama menciptakan cahaya agar keluar cahayanya Kalimantan Timur. Ya, saya perkenalkan, saya Meta Trisna, mahasiswa Master Hubungan Internasional dari Xiamen University, China. Jadi Pak Isranur, yang ingin saya tanyakan, karena saya pelajari tentang politik internasional juga, jadi saya tertarik dengan kegiatan-kegiatan politik. Lalu Pak, semisal Bapak mendapatkan amanah dari seluruh rakyat Indonesia untuk menjadi pemimpin kami, bagaimana cara Bapak untuk menanggulangi budaya korupsi yang negatif di mata dunia? Lalu bagaimana juga cara Bapak untuk mendidik kami para penerus bangsa, para generasi penerus bangsa, bagaimana cara untuk karakter building? Nama saya Abraham Ingan. Saya adalah salah satu di antara masyarakat Kalimantan Timur. Ya, yang pertama-tama saya merasa bangga karena pagi ini kita bisa bertemu dengan salah satu saudara kita, anak daerah, kemudian jadi tokoh, kemudian saat ini masih jadi Bupati Kutai Timur. Jadi selama saya bersama teman-teman berjuang menuntut keadilan untuk Kalimantan Timur ini, mengatas nama rakyat Kalimantan Timur kepada pusat tentang ketidakadilan, baik terhadap keadilan terhadap tambang. Kalau nanti pada saatnya, kalau memang ini awal dari kita kalah kemudian untuk keuangan di daerah dan membagi hasil migas kemarin, nanti saya ingin masyarakat Kalimantan Timur kompak dan membuat satu persetujuan gerakan perjuangan migas Kalimantan. Kalau ada tokoh berani seperti Pak Isran, anak daerah untuk nasional. Jadi kalau belum ada yang keberanian seperti Pak Isran, mendingan kita bersatu dulu. Mudah-mudahan Pak Isran sebagai solusinya untuk NKRI dari anak bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya ingin kritik sedikit kepada Pak Isranur, termasuk Pak Komar, bagaimana menstabilisasi keadaan tambang berserakan di mana-mana. Hasilnya Pak dikuras, perut bumi kami dikuras, dibawa ke Jakarta. Tidak ada stabilitas. Pembangunan kami tidak merata daerah di mana-mana. Saya khususnya pedalaman Pak. Saya lahir di Kecamatan Muara Bengkal, jauh Pak. Kecamatan Muara Bengkal, Kabupaten Kutai Timur. Saya datang ke sini hanya ingin menyampaikan keluh kesah saya kepada pemerintah daerah. Bagaimana pemerintah daerah memberikan stabilitas kepada masyarakat yang ada khususnya di pedalaman, agar Kaltim ini terbangun. Sekarang Samarinda sudah tergenang air. Masyarakat Samarinda diam saja, tidak tahu harta karunnya dikeruk habis, dibawa ke Jakarta. Di mana-mana bangunan di Jakarta, tol, tapi di Samarinda, di Kutai Timur, lumpurnya bukan main Pak, lobangnya bukan main. Saya harapkan Pak Komar agar di Komisi 10 bisa mempertahankan Kaltim ini bagaimana mendapat keuangan perimbangan daerah.
agar Kaltim ini bisa terbangun secara bagus, secara tertata. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dengan Bapak siapa Pak tadi Pak? Mohon maaf Pak. Pak Aswan ya. Terima kasih Dinda Meta jauh-jauh dari Xiamen datang ke sini. Saya ingin sampaikan Ibu Bapak sekalian bahwa beberapa waktu yang lalu saya memang diminta oleh seluruh persatuan pelajar Indonesia di seluruh dunia memberikan ceramah atau orasi ilmiah di universitas terbesar di Cina, PETA atau Peking University. Saya pada saat itu ada saksi semua, diberikan apresiasi yang luar biasa. Saya tidak mengira kalau pada saat itu saya diberikan penghormatan bersama Menteri BUMN Dahlan Iskan. Lalu apa yang ingin saya sampaikan ketika kita ingin mengembangkan integritas? Integritas adalah sama dengan karakter building kita semua. Integritas kita seperti kita bagaimana menyayangi kita. Begitulah kita menyayangi masyarakat. Begitulah kita menyayangi negara ini. Begitulah kita merasakan empati kita kepada rakyat kita selama ini. Itu adalah integritas. Bagaimana caranya? Caranya bagaimana kita berbuat sesuatu termasuk di dalam pengelolaan sumber daya alam seperti disampaikan oleh Pak Abraham Ingan. Kita sekarang kekayaan alam kita dikuras, dan bahkan yang menguras itu bukan bangsa kita tapi bangsa asing. Ini adalah ujian bagi integritas bangsa kita. Oleh sebab itu saya tidak mau banyak bicara. Saya mungkin satu-satunya bupati, satu-satunya mungkin di antara seluruh pejabat negara yang berani memutus perusahaan asing di Republik Indonesia ini. Karena itu adalah suatu integritas yang saya miliki. Saya sudah 3 kali menghentikan perusahaan asing atau yang dimiliki asing. Tahun 2008 perusahaan yang dimiliki oleh Rio Tinto dan BP. Rio Tinto adalah perusahaan Australia dan British Petroleum perusahaan Inggris. Saya hentikan sampai berperkara di Singapura, arbitrase. Itu bukan kalah Pak Abraham, bukan kalah. Hanya dipending karena ada keputusan pemerintah provinsi yang mencabut dukungan terhadap gugatan arbitrase itu. Bukan kalah. Sekarang saya akan lakukan lanjutan gugatan itu ke arbitrase internasional di Washington. Yang kedua, sekarang saya menutup perusahaan Inggris namanya Churchill Mining. Saya ingin tanya, adakah orang yang melakukan itu dengan segala keberanian? Tidak ada sampai saat sekarang ini, kecuali Bupati Kutai Timur. Sekarang dalam proses arbitrasi exit di Washington. Mudah-mudahan doakan. Ini adalah bukti bahwa saya menjaga integritas. 2 miliar dolar pemerintah kita digugat oleh perusahaan Churchill Mining. Dia telah melakukan kesalahan. Dia berusaha dengan cara yang tidak benar, dengan mendapatkan keuntungan yang melimpah ruah, tetapi melanggar aturan-aturan negara kita. Saya tutup dan saya cabut izinnya. Tidak ada atau belum ada orang yang seperti saya lakukan. Insya Allah akhir Januari atau pertengahan Februari nanti ada pengumuman hasil arbitrase tersebut. Doakan masyarakat Kalimantan Timur. Ini adalah suatu bukti bahwa bangsa kita memiliki martabat dan harga diri kita. Bahwa kekayaan alam yang ada di bumi ini adalah milik bangsa. Adalah hak dan kedaulatan rakyat kita. Maka sesuai dengan Undang-Undang Dasar Pasal 33 harus dikuasai negara.
dan digunakan sepenuhnya untuk kesejahteraan masyarakat. Tidak seperti apa yang disampaikan oleh Adinda Aswan tadi. Orang yang miskin, jalan kita rusak. Tidak ada yang peduli. Padahal mereka telah mendapatkan keuntungan yang melimpah ruah dari bumi Kalimantan Timur, dari bumi negara ini. Tapi mereka adalah hanya untuk kepentingan mereka sendiri. Urusan korupsi, korupsi adalah bagian daripada ketidakintegritasan seorang atau seseorang atau oknum. Saya kira korupsi adalah harus diberantas. Saya setuju korupsi itu dihukum mati. Tidak ada yang korupsi itu menguntungkan rakyat kecuali menguntungkan diri dia sendiri. Setuju saya. Tapi juga harus bagaimana memperlakukan keadilan dan kebenaran. Selama ini kita dicekoki dengan persoalan korupsi. Ada yang tidak korupsi dianggap korupsi. Ini adalah persoalan lain yang mungkin nanti suatu saat menjadi tanggung jawab saya, dan saya akan lakukan sesuatu itu agar memang benar-benar keadilan di Indonesia ini ditegakkan, terutama keadilan bagi mereka-mereka yang tidak melakukan kesalahan dan kejahatan. Ya, saya kira ini penting. Saya setuju. Ya. Saya kira itu mungkin. Pak Isran, sebelum nanti untuk masih dengan tanggapannya Meta, tadi dikatakan kalau korupsi dekat kaitannya dengan bagaimana membentuk atau karakter building yang terbentuk. Sebagai seorang akademisi juga, bagaimana terkait dengan proses pembentukan karakter building ini sendiri, Pak? Generasi penerus bangsa. Karakter building itu adalah identik dan sama dengan integritas. Kalau kita sayang pada diri kita, sayang kepada masyarakat, sayang kepada negara ini, dan menjaga dirinya untuk tidak melakukan kejahatan termasuk korupsi, itu adalah karakter building yang kita maksudkan. Ya, saya kira itu dapat saya sampaikan. Ada lagi? Ini terakhir. Baik, ya. Sekarang kita tanggapi dua pertanyaan yang memang kalau mengarah sekarang kan trennya adalah bencana daerah. Kita harus antisipasi bencana banjir, salah satunya memang dirasakan oleh masyarakat. Silakan, Pak. Banjir adalah perilaku alam. Kita tidak bisa menahan air. Kita tidak bisa menyetop hujan turun. Yang paling bisa kita lakukan adalah bagaimana mengurangi dampak negatif akibat perilaku alam itu. Itu yang benar. Apa caranya? Dengan cara mencegah. Bagaimana kita untuk tidak mengeksploitasi sumber daya alam yang tidak terkendali. Itu yang paling penting. Cara kedua adalah bagaimana memberikan pelayanan kepada masyarakat swasta dan masyarakat, supaya memang harus memiliki tanggung jawab kepada masyarakatnya dalam menjaga lingkungan. Itu aja yang bisa kita lakukan.